kita sudah kaji dari 10:3. Hati seseorang akan rusak, nggak akan bisa baik kalau dia al-ghadabu, suka marah, gampang marah. Makanya Nabi mengatakan la taghdab wa la jannah. Janganlah kamu marah-marah, bagimu surga. Biasanya yang suka marah-marah ibu-ibu dan emak-emak. Biasanya suka marah-marah ibu-ibu dan emak-emak. Ya sudah kalau sudah sadar, alhamdulillah. Tapi intinya tuh, selamanya orang yang suka marah-marah, dia nggak akan memiliki hati yang lembut. Bawaannya akan cenderung emosi dan amarah. Yang kedua, orang yang suka marah-marah, gampang marah, nggak akan bisa jadi orang yang sabar. Ya. Dan yang ketiga, orang yang suka marah-marah nggak akan bisa jadi orang bertakwa. Karena orang bertakwa pasti sabar. Orang bertakwa mesti memberi pemaaf. Ya, baik, sudah kita kaji. Dan yang kedua adalah al-hasadu. Ibu, hasad yang dasar adalah hasadnya kakak kita, yaitu kakak kita Qabil. Saking hasadnya, kenapa? Karena kakak kita Habil dinikahkan, dijodohkan oleh Nabi Ibrahim dengan yang lebih cantik. Nah, disinilah ketika sudah hasad ini menguasai, nggak sadar itu saudara kandung, nggak sadar ini sedang kaitannya dengan perintah Allah. Kemudian hasad yang juga ngeri, Bu, hasadnya siapa? Kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Ya. Makanya ibu selamanya kalau ada orang di antara kita kok punya hasad, iri, dengki, benci, dendam, itu azab. Kenapa? Al-hasadu yakulul hasanat. Kenapa? Karena hasad, iri, dengki, dendam itu, Bu, dia memakan kebaikan-kebaikan. Ya, dia makan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah nih. Kemarin gimana? Syairnya hasad, Bu. Syairnya hasad kemarin gimana? Syairnya hasad gimana kemarin? Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Teman sahabatnya dapat rezeki, dia nggak suka. Alhamdulillah nih. Kemudian yang ketiga adalah al-kadhibu. Bu, al-kadhibu artinya dusta. Kemarin masih ingat? Innahu la yastaqimul abdu imanan aqalban saliman. Selamanya siapapun orangnya nggak akan bisa menjadi orang yang benar-benar beriman, nggak akan bisa. Yang kedua, selamanya dia nggak akan bisa jadi orang yang baik hatinya, baik dan bersih hatinya, kalau dia masih suka berdusta. Ya. Yuk kita baca hadis Nabi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyyakum wal kadhiba. Fa'inal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada. Dengan dusta hancur rumah tangga, dengan dusta hilang kepercayaan, putus rezeki, hilang pekerjaan, hilang kepercayaan, rusak persahabatan, persaudaraan. Makanya jangan sekali-kali di antara kita kalau sudah pernah dusta, kecuali segera dia tutup dengan taubatan nasuha. Yang keempat, apa yang keempat yang merusak hati?
Al-bukhlu, kha'lam. Al-bukhlu. Al-bukhlu artinya kikir, bakhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya datang juga, masya Allah. Iya, itu perjuangan, masya Allah. Ya, jadi al-bukhlu artinya kikir, bakhil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili karya. Yang keempat yang merusak hati, Bu, pantes imannya nggak nikat-nikat, pantes belum bisa mendapatkan rahmat kasih sayang ridha Allah. Lawang masih punya sifat kikir kok. Ku tahu nggak siapa orang yang paling kikir? Siapa orang yang paling kikir? Ini yang bisa jawab benar, hadiahnya umroh bayar sendiri. Siapa orang yang kikir? Orang yang kikir banget adalah orang yang kikir, siapa? Orang yang betul-betul kikir, orang yang kikir apa? Dosanya aja diminta nggak dikasih. Alhamdulillah, saking pelitnya, dosanya diminta nggak dikasih. Kalau ibu-ibu ini ada yang kreatif, malah suka nukar dosa dengan pahala. Dosanya orang diambil, pahalanya diberikan ke orang lain. Ada kan? Itu yang suka dibangun kuping ngegosip. Gosip makin digosok, ih cepat banget ya. Astagfirullah. Hati-hati loh, Bu. Ibu ngomongin orang lain, dosa dia berpindah kepada ibu, pahala ibu berpindah ke dia. Maka termasuk orang yang dikatakan jahil, bodoh banget, orang yang jelas menukar pahalanya dengan dosa. Ya. Jadi, makanya jangan sekali-kali berucap yang nggak baik, nanti akan terulang lagi. Coba kita lihat tentang kikir, bakhil ini. Yang pertama surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-180. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Surat Ali Imran 180. Ini orang yang punya sifat kikir, bakhil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili karya. Nah, ajaran lainnya itu. Silakan. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 180 yang artinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala. Ibu kalau ditanya, yang benar itu infak terus sampai infak sedekah terus sampai kaya, atau nunggu kaya baru sedekah? Kenyataannya di kantong dompet ibu ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Yang masuk kotak infak yang mana? Alhamdulillah ya Allah. Ibu nggak tahajud dengan kehilangan uang 100.000 sedih mana? Ibu nggak tahajud dengan kehilangan uang 100.000 sedih mana? Dua-duanya lama mana? Tapi kata kuncinya, malu mengatakan cinta kepada Rasul, belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Jadi ibu kalau belum bisa tiap malam sholat malam, sholat tahajud, belum bisa tiap malam, paling tidak usahakan dalam satu pekan, tidak usah banyak-banyak, cukup lakukan berapa 5, 6, 7 kali saja cukup dalam satu pekan. Bu, harta terbagi
menjadi tiga. Milik Allah, milik kita, milik syaitan. Harta dikatakan milik Allah kalau diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah, digunakan untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Makanya Masya Allah kalau kita mencontoh sahabat itu, aduh rasanya sulit kita akan bisa menyayangi, jangan kau menyayangi. Sahabat Nabi itu Masya Allah, mereka merasa belum cinta kepada Allah, merasa belum bersyukur kepada Allah. Ya, kalau yang dimakan dengan yang digunakan untuk ibadah sama. Saya ulang itu, hebatnya iman sahabat Nabi, mereka sudah jelas-jelas dijamin masuk surga, tapi ibadahnya ngalah-ngalahin kita. Apa? Mereka merasa malu kepada Allah, merasa belum cinta kepada Allah, merasa belum bersyukur kepada Allah. Kalau yang dimakan dengan yang digunakan untuk ibadah sama. Jadi kalau untuk kepentingan ibadah itu 1 juta, ya infak 1 juta. Itu kalau sahabat kami. Kita itu Bu diberi keringanan oleh Allah. 2,5% dari 1 juta itu cuma 25.000. Itu kok hitung-hitungannya Allah. Ya. Ibu ngerti? Nih, sebelum mati kita hendaknya punya apa? Kalau ibu nggak kepikir, berarti kok sampai kiamat pun nggak akan pernah melakukan ini. Tapi mulai hari ini saya buka pikiran wacana dulu, karena ini kaitannya apa yang harus kita lepas dari diri kita? Keburukan. Apa itu? Yang perlu kita baiki, yang perlu kita sayangi, yang perlu kita cintai, yang perlu kita bahagiakan adalah diri kita sendiri ketika menghadap Allah dengan bekal yang terbaik. Salah satunya adalah zakat, infak, dan sedekah, termasuk wakaf di dalam. Termasuk apa? Tidak punya sifat lagi kikir tadi. Ibu jangan percaya kalau ada temannya 2-3 bulan sekali kok berangkat haji, ketika umroh, ibu apa ya rahasianya kok 2-3 bulan sekali kok bisa berangkat umroh, ini apa sih rahasianya? Apa ya, nggak ada. Oh iya, mungkin kalau saya pelit kali. Jangan percaya, jangan percaya. Apa ancamannya? Celakalah, celakalah, celakalah. Siapa? Orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Orang yang untuk urusan dunia, hura-hura, maksiat dan dosa, naudzubillah dzalik, dia gampang sekali mengeluarkan harta di jalan syaitan, sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Itu orang yang paling pelit. Makanya orang yang dermawan dalam pandangan Islam, mohon maaf ya, bukan infak sedekahnya banyak, bukan. Satu hari dia 1 miliar, dia infak sedekah biasa aja, duitnya ratusan triliun. Lalu orang yang dermawan siapa? Orang yang hartanya lebih banyak dihabiskan untuk ibadah ketimbang untuk pribadinya. Itu orang yang dermawan yang sebenarnya. Amin gitu dong. Ya Allah, lama banget harus jawabin dulu sih. Kita lihat At-Taubah. Ancaman Allah kepada orang yang punya sifat kikir tadi. Surat At-Taubah, Quran surat yang ke-9. Sama ya, alhamdulillah. Ayat yang ke-35. Surat At-Taubah, surat yang ke-9, ancaman Allah kepada orang yang punya sifat kikir, bakhil, pelit, berdiri, korak, kedengkul, sampai kalian. Surat At-Taubah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Rasakanlah harta emas, intan, berlian yang tidak kamu bersihkan dengan zakat, infak, sedekah, nanti akan dijadikan seperti setrika yang panas membara, maka akan disetrika di dahinya, punggung, lambungnya, kemudian dikatakan rasakanlah ini adalah harta yang kamu dulu kikir dengannya, karena kamu tidak keluarkan zakat, infak, sedekah.
Ibu ngerti? Orang yang kikir itu bisa jatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Karena dia lebih mencintai harta ketimbang mencintai Allah. Ya. Untuk apa kalau kekayaan hanya menjadikan kita lupa? Untuk apa kalau kekayaan menjadikan kita nggak tahu diri? Makanya Bu, keberkahan harta itu karena kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Kalau kita mati yang menyertai 3, harta, keluarga, dan amal ibadah. Harta dan keluarga kembali, akhirnya hanya amal ibadah. Salah satunya adalah harta yang kita infakkan, sedekahkan. Makanya ketika Allah menyatakan dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 889 itu peringatannya, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 8889. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di akhirat nanti tidak ada yang menyelamatkan seseorang. Apa? Yang menyelamatkan bukan harta kekayaan yang melimpah ruah, kecuali harta kekayaannya dia infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Juga bukan anak-anak yang dibanggakan, kecuali anaknya baik, solih, solihah. Jadi harta kalau nggak diinfakkan, disedekahkan, maka akan menjadi penghancur hati. Ibu masih ingat nasihat dari sahabat Utsman tentang salah satunya mengenai harta? Gimana nasihatnya? Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika harta, ilmu, umur, kesehatan, kesempatan, dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian nggak diberkahi, nggak diridai, nggak dirahmati oleh Allah. Jadi kalau udah bicara harta, memang kita lihat ini yang kita gunakan untuk pribadi dengan untuk ibadah banyakan mana? Maaf, ibu pakai jam yang harganya 200.000 dengan yang 25 juta itu jalannya sama, muternya sama. Ibu pakai baju yang harganya 350.000 dengan yang 30 juta sama bayang-bayangnya. Kalau malam lampu mati, gelap nggak kelihatan juga sama. Artinya kita jangan terpesona dengan masalah duniawian. Boleh, tapi jangan sampai menjadikan kita kikir. Itulah kenapa hendaknya semua amal ibadah kita hendaknya kita iringi dengan amal ibadah kita. Semua amal kebaikan ibadah kita hendaknya kita iringi dengan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu contohnya habis salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa baca? Astagfirullah. Padahal habis salat. Kenapa? Khawatir jangan-jangan salat kita nggak khusyuk, nggak tumanina. Nampaknya salat tapi pikirannya caukah. Mesti nggak khusyuk. Orang yang sholatnya pikirannya caukar pasti nggak apa tumanina. Tahu caukar Bu? Kacau. Ibu pernah malas dalam ibadah? Pernah malas dalam ibadah? Pernah? Tanggal berapa? Malas dengan lemah bedanya di mana? Kan kita berdoa diajarin Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa ghalabatud din wa qahrur rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, penakut, dan terlilit utang dan diperbudak manusia. Amin gitu. Lama banget sih. Harus diapa-apain dulu ya Allah. Bu, ayo perhatikan kalau masih ada di antara kita yang kikir, tobat yang banyak. Karena kita nggak ngerti Bu, jangan sampai nanti
seperti itu baru itu infak, itu aku sedekahkan, udah nggak diterima oleh Allah. Nggak usah sayang-sayang. Yang belum pernah infak yang banyak, jadi sekarang infak yang banyak, wakaf yang paling penting Bu. Tadi saya katakan kalau bisa sebelum mati kita memiliki 1000 pintu jariah. Sana bangun masjid, musola ikut, pesantren ikut, apa pendidikan Islam ikut. Kalau ibu nggak bisa ambil keramik yang 2 meter, ambil yang 5 meter. Loh, kan lebih baik banyak ikhlas daripada sedikitnya ikhlas. Iya kan? Kalau ibu nggak bisa ambil engselnya, ambil pintunya. Kan lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit nggak ikhlas. Bu, kedermawanan itu butuh pelatihan ya Bu. Contoh, pokoknya saya setiap Jumat akan sedekah deh. Kalau masjidnya ada, Jumat barokah. Kalau enggak sudah, ya mungkin setiap Jumat sekali tetangganya kiri kanan, mungkin tetangga kanan 5 orang, tetangga kiri 5, yang di depan karena tembok, jadi nggak usah. Loh, bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Karena Pak kikir ini penyakit Bu. Udah ngaji bertahun-tahun. Orang kalau punya sifat kikir, jiwanya nggak akan tenang. Ini contohnya, kalau orang punya sifat kikir, ada teman-temannya secara ekonomi nggak mampu dari dia, dia lebih mampu. Tapi temannya yang kurang mampu ini, infaknya sedekahnya banyak, terus dia bilang, alah, miskin aja, gaya infak banyak. Beredarlah listnya, beredar muter sampailah pada dia. Silakan ibu sekarang. Kayaknya udah banyak, aku nggak usah deh katanya. Ya Allah. Alhamdulillah nih. Bu, penting sekali 3 hal ini ya, 4 hal jangan sampai ada pada anak kita. 1, jangan sampai kita punya anak yang suka ngebohong, pelit, hasad. Nah hari ini yang kita tambahkan yang kelima. Apa yang kelima yang bersahati? Al-kibr. Al-kibr, somse. Al-kibr, al-kibru, sombong. Yuk kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha jamil. Innallaha jamil. Yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqa wa ghamtun nas. Wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ibu dengerin, kata-kata ini mungkin belum banyak yang tahu. Apa itu? Kalau kita lagi di atas, maka lihatlah yang di atas kita. Kalau kita lagi di atas, lihat yang di atas kita. Kalau kita lagi di bawah, lihatlah yang di bawah kita. Paham maksudnya? Kalau kita lagi di atas, kita agar sadar di atas langit ada langit yang lain. Puncaknya adalah yang menciptakan langit dan alam semesta, yaitu Allah. Biar apa? Biar nggak sombong. Kalau kita diberi kecukupan bahkan kelebihan, tapi kita masih ingat dengan teman sahabat kita yang di atas kita, kita nggak akan sombong dulu.
Orang sombong itu karena merasa dia nggak perlu, merasa hebat, merasa kuat, merasa nggak butuh. Ngerinya Korun, sombongnya Korun karena apa? Korun sombong karena apa? Bukan karena kaya. Keliru banget itu. Bukan karena pelit. Korun itu sombong bukan karena kaya. Orang Islam harus kaya, biar infak, bisa sedekah. Kenapa? Orang kaya yang dermawan lebih utama ketimbang orang miskin yang sabar. Orang miskin yang sabar hanya untuk dirinya dan keluarganya paling banter. Tapi kalau orang kaya yang dermawan, dia bisa memberikan kebaikan manfaat yang banyak. Amin gitu dong. Lama banget ya Allah. Bunga mawar bak kedondong, sabar dong. Sabar ya Pak ya. Korun itu sombong bukan karena kaya, tapi karena dia menganggap ini adalah pemberian, bukan pemberian Allah, tapi karena jerih payahku. Dia melupakan karunia dari Allah. Kalau kaya harus Bun. Lu masih ingat ya? Dulu kata pengingat dari saya di semester 2 dulu di semester 2 pernah saya sampaikan kata pengingat. Bu Suryani juga lupa kali ya. Seorang muslimah yang baik, dia harus selalu optimis, tidak pernah pesimis, tidak sinis, dan juga tidak suka memponis, apalagi ngemis, najis. Itu kata Ustaz Akhlis, berarti bukan hadis. Ya. Jadi ketika kita di atas, lihat yang di atas kita, biar nggak sombong. Ketika kita di bawah, lihat yang di bawah kita, nggak perlu lagi kita berkeluh kesah. Banyak, mohon maaf ya, orang yang jauh dari kita secara ekonominya, ujiannya lebih berat, tapi dia tetap tegar. Tahu? Semakin kita banyak berkeluh kepada manusia, Bu, semakin tipis iman kita tandanya. Tauhid kita belum benar itu. Ya. Sedih boleh nggak? Wajar nggak? Sedih wajar nggak? Resah wajar nggak? Wajar. Gelisah? Kalau sering gelisah, apa namanya? Gelisah. Sungguh aku gelisah. Nggak perlu juga begitu kan? Astagfirullah. Bu, lihat ayat tentang sombong, ngeri. Ayat tentang sombong Al-A'raf 36, 40, 146. Hancur orang yang sombong itu pada akhirnya. Lihat aja tuh, pemimpin dengan kesombongannya, dengan jabatannya, dia seolah-olah hebat sendiri, hati-hati hancur nanti. Sombong dengan kekayaannya, bukan karena kayanya, hancur. Surat Al-A'raf ayat tentang sombong, Al-A'raf 36, 40, 146. 36, 40, 146. Semuanya ada dalam surat Al-A'raf. Siapa yang kasih baca? Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 36, 40 dan 100 yang PH6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-36. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Bu, orang yang sombong kalau mati belum sempat tobat. Kalau katakan kekal. Kalau kata Nabi apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya punya sifat sombong. Makanya Bu, kita akan belajar betul ketika kita menaikkan ibadah haji ataupun umroh.
Saya doakan ibu-ibu khususnya yang belum menaikkan ibadah haji ataupun umroh, semoga Allah lapangkan rezeki, mudahkan dapat menaikkan ibadah umroh. Amin. Jangan sekali-kali mengatakan, aku ini udah tua, orang seperti aku ini nggak mau begini. Itu ucapan kufur itu. Doa pada Allah, ya Allah, hamba-Mu ini setiap salat menghadap kiblat, ya Allah, mampukan ya Allah untuk menunaikan ibadah umrah atau haji dengan cara-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah. Begitu doanya. Entah kapan Allah mengantarkan, terserah Allah. Tapi jangan mengatakan ungkapan kufur. Itulah ancaman Allah, orang yang sombong neraka kekalnya. Makanya kalau kita tuh mau sombong apanya sih yang disombongkan? Mau sampai hari ini nggak ada orang yang bisa melihat kupingnya sendiri. Nah, cermin dan lagi lah. Artinya mata dengan telinga ini berapa selisih sih? Emang Bu bisa melihat lubang hidung Ibu? Coba apa nggak ngeri Bu? Ketika bangun tidur tiba-tiba kaki ini nggak bisa digerakkan. Atau bangun tidur tiba-tiba tangan ini nggak bisa digerakkan, mapel terus. Oh nggak ngeri? Bangun tidur nih telinganya nggak bisa dengar dengan jelas, apa nggak ngeri? Bangun tidur pandangan nggak bisa begitu jelas sampai si fulan mengatakan satu baru kita ngerti. Apa nggak ngeri Bu? Bangun tidur nggak bisa mingkem gara-gara lambenya turah. Tahu lambe turah? Lambe turah itu suka marah-marah, suka ghibah, suka ngungkit-ngungkit kebaikan. Ya. Suka ngomongin orang. Ini mohon maaf, ini namanya sepele. Buat dari ibu udah ngaji. Ibu kalau belanja, ibu hanya boleh menawar, nggak boleh mencela. Contoh, ibu beli kangkung atau bayam atau jagung. Ini berapa? Misalkan saya bilang 8.000, 4.000 apa mana kisut-kisut ini, kayaknya kemarin. Berdosa itu Bu nggak boleh. Ibu hanya boleh nawar, nggak boleh mencela. Ada yang kayak gitu? Istighfar. Nggak boleh, nawar saja. Mana kisut-kisut kayaknya kemarin nih. Malu aku ngaji di mana nanti ditanya. Ya kalau ngaji cuma Al-Ikhwan terus ustadznya siapa? Itu ustadznya dari Bekasi. Astagfirullah. Lihat 40-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ke-40 dalam surat Al-A'raf. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat durhaka. Bu, gimana mau masuk surga Bu? Untanya seberapa? Jarumnya seberapa? Itu saking bencinya Allah pada orang yang sombong. Satu kisah menarik di zaman Nabi Musa, 40 tahun dikenal ahli ibadah, hancur pada hari itu. Pernah tahu kisahnya? Mau tahu kisahnya? Mau tahu kisahnya? 40 tahun dikenal ahli ibadah. Saking baiknya, nggak ada sedikit pun keburukannya, seolah-olah nggak ada sedikit pun keburukannya. Tapi hancur pada hari itu gara-gara kesombongan. Mau tahu kisahnya? Mau tahu kisahnya? Kisahnya begini kisahnya. Singkatnya Bu, ini ada orang ini alim banget yang baca Taurat sama Nabi Musa. Ahlul kitab yang benar itu tiap malam sholat malam tahajud dulu. Baca kitab, menegakkan amar ma'ruf, jujur, baiklah. Tapi satu hari ada orang yang sangat jahat juga di zaman Nabi Musa ini. Jahat banget orang ini. Orang kalau ketemu dia mesti lebih baik melepaskan barangnya atau hartanya, karena kalau melawan mesti mati. Jahat banget orang ini. Yang zina, yang pokoknya banyaklah dosa-dosa.
Tapi dia tersentuh ketika dia ngerampok bapak dan ibunya, dibunuh, kemudian ada anak kecil kira-kira umur ya 5-6 tahun. Tuhan, bunuh aja saya sekalian, biar saya sekaligus mati dengan orang tua saya. Apakah Anda ini gak punya orang tua? Apakah Anda gak punya istri? Apakah gak punya anak? Kok Anda tega banget menghilangkan nyawa? Coba hidupkan ibu. Itu salah satu penyebab dia tersentuh. Kemudian kok perkembangan dakwah Nabi Musa ini luar biasa. Singkat cerita, dia tobat betul-betul. Dia nggak lagi mencuri, dia nggak lagi mabuk, dia nggak lagi berzina, dan dia ingin sekali menemui Nabi Musa. Tapi apa? Orang seperti aku yang kotor ini, hina seperti ini, kok kayaknya mau menemui Nabi Musa, kayaknya nggak pantas deh. Aku mau nemui si fulan yang dikenal orang alim saja. Mungkin aku akan mendapatkan pencerahan. Qadarullah pas lagi pikir-pikir gitu, si orang yang dikenal ahli ibadah tadi itu lewat. Dia bersyukur, wah ini jalannya Allah mempertemukan aku. Dikejar gitu. Ternyata orang yang kaya ini tahu kalau ini diikuti terus. Dia cepatkan jalannya, dia pun mengejar cepat. Sampai akhirnya, Tuhan tunggu sebentar. Apa kamu? Kamu ngapa kamu? Tuhan, saya ini mohon bimbingan, saya ingin tobat. Bohong kamu. Kamu nguntit aku kan mau? Karena kalau orang yang kaya ini, orang ahli ibadah, dia lagi bawa uang banyak. Kalau mungkin dirupiahkan mungkin tidak kurang dari 100 juta. Ini pasti kamu ngikutin aku karena mau nyopet, mau nyolong ini. Enggak. Saya ingin tobat saya ini. Ajarkan saya. Kodrat Nabi Musa kan di depan dulu. Ya. Apa kata Nabi? Orang seperti kamu mau tobat tidak mungkin. Orang seperti kamu mau sudah tidak pantas. Nabi Musa dengar, menghentikan langkahnya, kemudian kembali. Ada apa ini kok aku dengar dari kejauhan kalian sedang berselisih? Wahai Nabi Musa, ini loh yang Nabi Musa ngerti, ini orang jahat banget. Dia ngikutin saya, mesti dia mau ambil uang. Ya. Berarti dia sudah sangka buruk, suzon. Dan yang kedua, dia mengatakan, orang seperti kamu ini gak pantas di surga, pantasnya di neraka. Yang ketiga, dia mengatakan, aku yang ahli ibadah aja belum tentu masuk surga. Kalau kamu. Tapi Nabi Musa nggak bisa memutuskan. Nabi Musa ini termasuk ilmunya kan harus ajarkan, Bu. Kalau ibu punya masalah ya, punya salah ruwet apalah gitu, segera ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, kapanpun, kemudian berdoa minta kepada Allah. Singkatnya kemudian Nabi Musa sholat 2 rakaat, kemudian berdoa. Setelah itu si orang yang ahli ibadah, gimana Nabi Musa? Ya, Allah menerima tobatnya si orang yang jahat ini, karena dia bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang baik. Kalau saya gimana? Allah membatalkan semua amalan itu, karena dalam dirimu ada kesombongan. Hari ini Bu, hati-hati ya. Berapa banyak orang yang hijrah tapi akhirnya menjadi ujub dan sombong. Mau tahu penjelasannya? Hijrahnya yang salah. Contohnya, dibilang tadi kan, dia tadinya pakainya seronok, penampilannya, dia tobat, pakainya syar'i, terus dia mengatakan, mending aku baru 35 tahun, aku sudah pakai syar'i. Kayak mereka yang sudah lama Islam, pakainya masih jahiliyah, nggak ada nilainya itu. Nggak boleh bilang gitu. Kita hanya boleh mengatakan, alhamdulillah ya Allah kau beri aku hidayah. Titik, udah sampai situ aja. Ketika ibu lagi puasa, contoh puasa sunnah nih, lagi puasa sunnah,
Temen ibu, tetangga ibu nggak puasa, terus begini, rajin olahraga, makanya enak-enak, mahal, bergizi, berenergi, nggak kuat puasa. Ya mending aku, nggak ada nilai puasa. Hati-hati, karena nggak rusak ini. Ada nggak? Sebenarnya kita kasihani, kita doain saudara-saudara kita ini. Dia merasa majelis ilmunya syar'i semua, ahli surga, ahli sunnah, yang lainnya dianggap ahli bid'ah, yang lainnya dianggap neraka, seolah-olah dia panitia akhirat. Ada kan yang kayak gitu? Ibu-ibu ini seperti ini belum dipandang syar'i karena pakaiannya masih berwarna-warni. Yang ada itu Bun, mohon maaf ya, memang sebaiknya wanita kalau ditanya afdalnya berpakaian yang warna gelap. Tapi bukan berarti kalau berwarna nggak boleh loh. Nggak boleh dengan lebih afdal, beda nggak? Kalau nggak boleh kan jadinya dosa. Tak? Ada kan yang kayak gitu? Mana? Astagfirullah. Nggak boleh Bun. Ibu lagi ini saya tanya kalau gitu. Apa bedanya sombong dengan ujub? Apa bedanya sombong dengan ujub? Ya, bedanya sombong dengan ujub apa? Gimana? Ujub bukan ujub, bukan. Rasa paling hebat, rasa paling solihah, masa paling pintar, itu ujub atau sombong? Kan yang kutanyakan bedanya di mana? Kok nggak ada beda? Yang ngajarin siapa? Astagfirullah. Ini beda banget. Mau tahu bedanya? Nih, Bu ya, ini ujub nanti bukan tahu. Kalau sombong itu ada unsur menghina, merecehkan, ya, menjatuhkan, membanggakan diri, ada unsur menipu. Kamu tuh apa? Ngertinya apa sih? Bisa dirasakan orang lain. Ya enggak? Kamu ini ngertinya apa? Tapi betul jangan emosi, mulut. Itu kalau sombong Bu, ada unsur melecehkan, menghina, menjatuhkan. Ya. Tapi kalau ujub Bu, yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Orang lain tidak tahu. Contoh, lagi sholat tahajud. Lagi sholat tahajud kan bagus, Allahu Akbar. Tapi dalam hati apa? Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah, kalau aku ini mah ahli tahajud, ya kayak teman-teman. Itu sudah ujub itu, tidak ada nilainya tahajudnya. Ngeri nggak? Bisa mungkin kita juga punya jatuh ujub loh tanpa kita sadari. Kalau ujub hanya dia dengan Allah yang tahu, Allah mah tahu. Tapi kalau semua bisa langsung. Ibu ini ngertinya apa sih? Allah, mau dimulai lagi. Itu sombong. Tapi kalau ujub itu tadi puasa, temennya nggak puasa, mending aku mah puasa nggak kayak dia, suka makan. Itu sudah ujub, kan nggak tahu. Berarti bahaya ujub atau bahaya sombong? Ditanya bahaya ujub atau sombong? Bahaya sombong dan ujub. Ya ibu harus yakin kalau jawab. Iya toh. Sabar ya Bunya. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi nggak boleh Bu, hati-hati. Kenapa orang ujub? Kenapa orang sombong? Kenapa orang pikir intinya lupa kalau itu semua amanat titipan dari Allah? Ya kan? Maka yang saya sampaikan tadi belum banyak orang tahu. Ya. Ketika kita di atas, lihatlah yang di atas kita. Biar kita nggak sombong. Ketika kita di bawah, lihat yang di bawah kita
agar kita bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang masa. Syukurilah apa yang ada. Hidup ini adalah anugerah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang keenam, apa yang keenam yang menyebabkan hati orang itu rusak? Nah, ini Bu, masih banyak ini saudara-saudara kita yang terkena ini. Apa itu? Riba. Bu, contoh haram dan riba itu kisahnya ngeri loh Bu ya. Yang pertama adalah seorang laki-laki dari perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan, aut-autan, wajahnya pakaiannya penuh dengan debu, kemudian menadakan tangan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah. Sambil menangis-nangis dia berdoa. Tapi apa? Doanya nggak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram. Naudzubillah, dia suka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, haji. Ngeri lagi nih kan? Semua teman sahabatnya, jamaah yang bersama dia mengatakan, ih, masya Allah baik banget. Tawafnya, sa'inya, lempar jamarotnya, kain ikhramnya, sampai tahallulnya baik banget, di Musdalifahnya, di Minanya, di Arafahnya baik banget. Sampai ketika dia bertanya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka la syarika. Sambil menangis-nangis dia bertalbiyah. Tapi apa dijawab oleh malaikat ketika dia mengatakan, labbaik Allahumma labbaik? Jawab, la labbaik wa la sya'dik. Kan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Apa dijawab oleh malaikat? Enggak. Allah tak manggil kamu datang sendiri. Dan semua amal-amal yang kamu lakukan, walaupun dipandang teman sahabatmu adalah baik, bahkan sempurna, tapi sama sekali dalam pandangan Allah tidak ada nilainya. Karena hatimu kotor. Kenapa? Karena kamu masih terlibat dengan yang namanya riba. Hati-hati yang hari ini masih berurusan motor, mobilnya, kendaraannya riba. Hati-hati Bu. Termasuk mohon maaf, ibu-ibu yang sholat pakai kerudung, pakai mukena, ya, yang berbunga, itu sholatnya gak akan diterima oleh Allah. Yang berbunga, yang berbunga itu riba. Contohnya, Assalamualaikum. Contohnya beli bajunya ya ada kredit yang berbunga loh Bu. Kreditnya nggak berbunga nggak apa-apa, tapi kredit yang berbunga itu menyebabkan sholatnya nggak diterima. Ngeri kan? Coba lihat Al-Baqarah 275, ayat tentang riba. Al-Baqarah 275. Iya, bacakan artinya kemudian kita persiapan sholat. Ayat tentang riba Al-Baqarah 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat ke-275. Orang-orang yang memakan bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ngeri Bu. Ustaz, saya baru tahu Ustaz. Gimana caranya kalau baru tahu hukumnya tentang riba? Paling tidak mempercepat. Misalkan kemarin kreditnya 15 tahun, mempercepat jadi 10 tahun. Itu salah satu bentuk tobatnya.
dia bisa menghentikan total. Ketika dia bekerja di satu tempat, ada jelas ini kesimpulannya riba, maka segera dihentikannya. Baik ya. Sementara kita sampai di sini dulu, kita persiapan untuk salat. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosa. Ini doa pendek. Ya Allah, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Persiapan kita untuk salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.